Halo Pak Ari, kalau dengar sejarah, apa yang terlintas di pikiran kalian? Hafalan, tanggal, atau malah ngantuk? Eits, jangan dulu, karena sejarah lokal Kalimantan Tengah punya cerita yang gak kalah seru dari film perjuangan. Sejarah tidak hanya berbicara tentang peristiwa nasional, akan tetapi sejarah juga hidup dalam perjuangan masyarakat daerah. Itu memperjuangkan identitas dan masa depannya. Di Kalimantan Tengah, perjalanan menuju terbentuknya sebuah provinsi tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh lokal. Salah satunya Christian Simbar. Sebelum kita lanjut, coba bayangin kalau kalian hidup di masa itu belum ada internet, Google, maupun ChatGPT. Informasi terbatas, akses pendidikan susah, tapi semangat juang justru luar biasa. Di kondisi seperti inilah Christian Simbar tumbuh dan membentuk karakter perjuangannya. Christian Simbar lahir pada tanggal 5 Juli 1927 di Desa Madara, tapi bukan yang ini. Tepatnya di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Ia berasal dari keluarga Dayak Manyang dan merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara. Ia juga dikenal dengan nama Uria Mapas atau mandolin. Iya, mandolin. Bukan alat musik, tapi sebutan tersebut diberikan karena merek dari sebuah biskuit yang dijual di warung sekitar tersebut. Jadi, kalau kalian suka biskuit, ini bisa jadi alasan sejarah juga. Ibunya berasal dari Dusun Kalahian. Semasa kecil mata kiri Simbar celaka sampai buta, sehingga ia dijuluki Matueh Pehe, yang artinya orang tua yang buta. Tapi tenang, semangatnya jelas bukan buta sama cita-cita. Sejak kecil ia tumbuh dalam kondisi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan pembangunan. Situasi tersebut membentuk karakter yang kuat dan peduli terhadap daerahnya. Pendidikan juga cukup keren. Ia menempuh sekolah dasar atau SR di Bontok. Kemudian, sekolah menengah pertama di Mulo Kuala Kapuas atau Normal School di Muara Teweh. Kemudian, sekolah menengah atas di AMS Banjarmasin. Setelah lulus, ia bekerja sebagai kepala juru tulis di kantor Kewidanan Buntok. Christian Simbar tidak hanya dikenal sebagai tokoh yang terlibat dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi beliau juga sebagai representasi semangat masyarakat Dayak pada masa itu. Ia menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan aspirasi daerah di Kalimantan Tengah dinamika politik pasca kemerdekaan Indonesia. Pada periode tersebut, berbagai wilayah di Indonesia sedang mengalami proses penataan ulang administrasi pemerintahan. Aspirasi pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah muncul karena adanya kebutuhan akan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat serta pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman. Pada tahun 1950, Christian Simbar juga ikut pertemuan membahas rahasia nasib orang Dayak dan akan pentingnya provinsi sendiri di Kalimantan Tengah. Ia memimpin milisi tentara Lawung yang awalnya bertindak seperti Robin Hood, merampok kapal dagang, tapi bagi hasil untuk masyarakat. Jadi,
Atau di film ini kayak superhero versi lokal. Dikit informasi, tentara Lawung bukan tentara resmi ya, seperti TNI. Akan tetapi, tentara Lawung adalah kelompok perjuangan rakyat Dayak yang bergerak secara mandiri. Tujuannya satu, yaitu memperjuangkan hak dan masa depan Kalimantan Tengah. Tentu, tidak semua orang suka superhero. Polisi mengejar mereka. Banyak drama, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk fokus pada perjuangan politik etnis. Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Kalimantan Tengah masih bergabung pada Provinsi Kalimantan Selatan. Masyarakat Dayak kemudian menyuarakan aspirasi agar wilayah ini memiliki pemerintahannya sendiri. Christian Simbar dikenal sebagai Komandan Gerakan Mandau Talawang Pancasila atau GMTPS. Gerakan ini berperan dalam menyuarakan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, dan perjuangan tersebut menghadapi berbagai sosial tantangan politik. Namun, akhirnya pada tanggal 23 Mei 1957, akhirnya Provinsi Kalimantan Tengah resmi dibentuk. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah penting bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Keterlibatan Christian Simbar dalam gerakan Mandau Talawang Pancasila menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan daerah secara terorganisir. Gerakan ini menjadi bagian dari dinamika politik lokal yang turut mendorong lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah. Selain dikenal sebagai tokoh perjuangan, Christian Simbar juga memiliki perjalanan hidup yang penuh tantangan setelah masa perjuangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan seorang tokoh tidak selalu berakhir dengan kemudahan. Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah bukan sekadar perubahan administratif. Akan tetapi, peristiwa ini mencerminkan perjuangan masyarakat lokal untuk memperoleh pengakuan, pemerataan, pembangunan, dan kesempatan menentukan arah daerahnya sendiri. Sejarah lokal seperti ini membantu kita memahami bagaimana identitas daerah terbentuk. Dari kisah Christian Simbar, kita belajar kalau keberanian, kepedulian, dan keteguhan hati bisa membawa perubahan besar, bahkan untuk satu daerah atau satu komunitas. Meskipun perjuangannya jarang diapresiasi, semangatnya tetap menginspirasi generasi muda di Kalimantan Tengah hingga sekarang. Perlu kalian ingat, sejarah itu tidak harus serius terus, bisa lucu, bisa inspiratif, bahkan bisa bikin kalian tersenyum. Sambil belajar dari pahlawan lokal seperti Christian Simbar, semoga semangatnya mengeluar ke kita semua supaya kita nggak cuma ngerti sejarah, tapi kita juga bisa jadi pribadi yang gigih, berani, dan peduli. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.